Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya apa Pak ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bisa? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Coba beda. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Nah, hafalnya. Yang hafal sudah hafal. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, posisinya itu, posisi bapakmu, posisi anakmu, kalian tidak tahu yang mana lebih memberi manfaat. Untuk bisa paham ini Pak, ya mesti kalau kita mau paham, ya mesti dipahami dari sini di ayat 11. Ya. Di ayat 11 ini. Ya. Di sini Allah menyebutkan yusikumullah. Allah mewasiatkan padamu. Ini bukan perintah biasa Pak, diwasiatkan. Allah wasiat. Itu artinya perintah tegas. Kalau wasiat itu Pak bukan perintah main-main itu. Kalau wasiat, penegasan perintahnya jelas. Seperti wa wasainal insan biwalidayhi hamalatuhu dan seterusnya. Ya. Wa wasaina Ibrahim wasiatkan. Nah, kalau wasiat itu Allah sendiri pakai wasiat. Kalau orang tua wasiatkan sama anaknya, itu perintah tegas itu. Apa wasiatnya? Tentang fi auladikum, tentang masalah anak, tentang masalah anak. Lizakari mislu hazil unsayain. Ya, untuk anak laki-laki 2 kali bagian. Untuk anak laki-laki 2 kali bagian dibanding dengan anak perempuan. Karena dulu di jahiliyah sebelum turunnya ayat ini, orang membagi warisan itu asal-asalan. Anak perempuan tidak dapat bagian. Jadi anak perempuan itu tidak ada bagian warisan, Pak. Malah dia yang diwariskan. Tidak ada bagiannya anak perempuan. Yang kedua, anak laki-laki tapi masih kecil, belum bisa naik kuda, tidak bisa pergi berperang. Anak kecil pun kalau meninggal bapaknya posisi kecil, dia juga tidak dapat, karena dianggap belum bisa memberi apa-apa. Jadi anak kecil laki-laki pun tidak dapat bagian. Kalau tidak bisa naik kuda, tidak bisa pergi berperang, laki-laki tidak ada bagiannya. Kalau dia sudah dewasa dan bisa naik kuda, itu sudah bisa dapat bagian. Sudah bisa dapat bagian. Kalau masih kecil dan meninggal bapaknya, tidak dapat bagian. Ya. Kalau anak perempuan tidak dapat. Kalau di sini tidak. Laki-laki dapat 2 bagian,
dibanding perempuan. Sekarang ini dunia terlalu liberal. Dulu konservatif luar biasa, sekarang liberal luar biasa. Mau dibagikan laki-laki pengaruh gender sama dengan anak perempuan. Sekarang ini wacana moderasi beragama, anak laki-laki mau dibagikan sama dengan anak perempuan. Dulu jahiliyah anak perempuan tidak dapat. Kalau sekarang ini mau disamakan laki-laki dengan perempuan. Islam datang ayat ini tidak diambil antaranya. Bukan sistem jahiliyah, bukan sistem liberal. Islam laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Meskipun seandainya 1 menit bernapas meninggal orang tuanya, dia dapat bagian sama dengan laki-laki dewasa yang sudah mungkin berumur puluhan tahun. Sama jamaah. Posisinya bukan umur, posisinya bukan kekuatan, tapi posisinya adalah posisinya sebagai fi auladikum, karena posisinya anak, dihargai dia sebagai anak. Ini Pak, fa in kunna nisaa, kalau memang anak perempuan itu fauqas nadain, ya kalau dia 2 bagian, 2 di atas 2 anak tersebut, 2 anak perempuan, berapa nada apa ini? Falahunna sulusa ma taraka, ya. Wa in kanat ma taraka, ya, jadi 2/3. Dulu di masa jahiliyah tidak ada, Pak. Kalau jumlah perempuan, saudara perempuan itu 2 ke atas dan perempuan saja Pak, perempuan saja. Jadi kalau anak tak perempuan semua 2 ke atas, maka anak perempuan itu dapat bagian 2/3 dari harta warisan bapaknya atau mamanya. 2/3. Ya, kalau semuanya perempuan. Kalau anak-anak laki-laki beda. Karena laki-laki itu adalah asabah, maka dia asabah bergabung nanti. Asabah bergabung, ngambil sisa karena ada pengaruh laki-laki. Dan ini maaf ya, kalau bapak-bapak punya anak perempuan semua, kalau bapak meninggal, saudara itu berat dapat lebihnya dari anak perempuan itu. Saudara kalau meninggal ibu, meninggal bapak, anak tak perempuan semua, tidak laki-laki, jatuh kepada saudara tak, jatuh kepada saudara. Kalau tidak ada ibu, tidak ada bapak. Kalau mewariskan anak perempuan semua. Kalau anak 1 laki-laki menghalangi saudara dapat. Kalau ada anak laki-laki tak 1 menghalangi saudaranya si mayit itu dapat. Jadi kalau mau kasihkan semua anak, kalau 5 anak perempuan semua tambah 1 supaya dia nanti yang halangi saudara tak dapat. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Kalau kita 1 anak tadi, kalau 1 ini wa in kanat wahidah, apabila cuma 1 anak perempuan, kalau 1 anak perempuan falahan nis, 1/2 harta orang tuanya itu tidak dapat. 1/2 harta dia dapat. Ya. Terus ini urusan anak selesai. Anak secara umum, kemudian nanti anak perempuan semua, anak perempuan 1. Kenapa laki-laki tidak dibahas? Karena laki-laki itu posisinya
tidak pernah disebut, kecuali anak itu nanti laki-laki dalam pihak anaknya dari satu ibu saja, tidak satu bapak. Kalau di sini laki-laki tidak disebut karena dia mengambil semuanya yang tersisa sesudah diberikan yang pokok. Siapa yang pokok? Perempuan. Jadi perempuan itu makhluk yang paling aman, Pak. Dalam pembagian harta warisan dia selalu diutamakan. Sebelum ambil laki-laki, kasihnya yang perempuan. Coba lihat Islam menghormati perempuan. Tidak boleh laki-laki ambil bagian kalau perempuan belum dapat. Cuma istimewanya laki-laki 2 bagian, yang kedua mengambil semua sisa. Kapan tidak habis, laki-laki ambil semua. Karena itu laki-laki banyak, Pak, tapi dia di belakang. Kalau perempuan dilindungi dia duluan tapi kecil. Jadi makhluk paling aman di dunia itu perempuan, karena jatahnya jelas.